Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Kami doa biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya di mana ada hati Tuhan yang disenangkan, di situ ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, maka di situ pasti ada berkat, ada sukacita dan mujizat. Artinya setiap kami yang memuji menyembah nama Tuhan, kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan pasti nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Jamah ubahkan hati setiap kami bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan firman, kami doa urapan-Mu mengalir, sucikan layakan tubuh bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Segera dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba ini terbatas tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kami percaya di dalam tangan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa, untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga benar-benar Tuhan, semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semua yang Tuhan percayakan untuk dilayani, tidak ada satupun yang pulang sia-sia, tapi semuanya pulang bawa berkat, bawa sukacita, bawa jawaban setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Doa kami Tuhan, berbicaralah semua yang disampaikan isi hati Tuhan, dan kami percaya semuanya pasti diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Amin. Sama-sama saudara, yuk boleh berikan senyuman dulu, bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang kembali bisa jumpa saudara. Wah, minggu lalu hujan, banjir lagi saudara. Akhirnya banyak yang gak bisa datang. Tapi sekarang semuanya luar biasa datang mencari Tuhan, semangat cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang sama kanan kiri, bu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh. Tanda pengakuan iman kita terhadap otoritas firman Tuhan. Yuk angkat tinggi sama-sama dengan iman. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tema khotbah saya saudara, kalau saudara follow Instagram, Facebook saya masih dengan tema khotbah yang sama dengan minggu lalu saudara. Tapi hari ini adalah bagian yang kedua. Adalah bicara tentang apa? Sekali lagi boleh munculkan di layar saudara. The fruit of obedience, atau buah dari ketaatan. Sama-sama bilang sama saya, buah ketaatan. Amin. Saudara mungkin bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta saya nggak hadir minggu lalu. It's okay saudara. Kenapa? Karena sekalipun khotbah ini berseri, tetapi khotbah ini mampu berdiri sendiri-sendiri saudara. Jadi kalaupun saudara nggak hadir di minggu lalu, it's okay. Karena saudara bisa tetap mengerti khotbah ini dan menerima khotbah ini secara sendiri-sendiri saudara. Dan jangan takut. Kenapa? Karena saya sedikit akan mereview openingnya, pembukaannya, supaya kalau saudara minggu lalu bisa kembali di refresh lagi memorinya. Dan yang baru datang sekarang, baru menyaksikan sekarang, baru sama-sama ikut ibadah sekarang, saudara juga bisa lebih memahami latar belakang dari pembahasan saya. Oke, the fruit of obedience, atau bicara tentang buah dari ketaatan. Roma 1 ayat 5 sampai 6. Roma pasalnya yang pertama ayat 5 sampai yang ke-6. Yuk sama-sama kita lihat Alkitab kita saudara. Roma pasalnya yang pertama ayat 5 sampai 6. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya, saya suka semangatnya. Mantap. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Dengan kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Supaya apa? Percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, yaitu saudara dan saya. Kamu yang telah apa? Haleluya. Ayat 5 sekali lagi sama-sama kita baca. 3, ya. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun apa? Semua bangsa, supaya apa? Mereka sama-sama, apakah cuma dikatakan percaya saja di sana? No, tetapi percaya dan sama-sama bilang sama saya taat. Amin. Seperti yang saya bilang minggu lalu saudara,
bicara tentang keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan. Tuhan gak ingin saudara dan saya cuma sampai pada level di mana percaya saja. Tapi Tuhan ingin saudara dan saya ada pada level di mana sama-sama, sekali lagi bilang sama saya, taat. Itu kenapa di perintah amanat agung, coba kita lihat Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Perintah amanat agung, sama-sama kita baca. 3, ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah apa? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Tahan sampai di situ. Ini bicara tentang percaya, tetapi enggak sampai di situ saja. Kalimat penghubung, ada kata penghubung di ayat 20 dikatakan apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah apa? Kuperintahkan kepadamu. Melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, ketaatan. Ini bicara tentang ketaatan. Tuhan gak pengen saudara cuma jadi orang percaya saja. Tapi Tuhan pengen saudara dan saya ada pada level di mana apa? Hidup dalam kepercayaan dan juga hidup dalam ketaatan saudara. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta gak mudah hidup taat. Yes, saya tahu. Hidup dalam ketaatan kadang-kadang tidak mudah. Hidup dalam ketaatan kadang-kadang terasa berat. Tapi saya mau bilang saudara, tetaplah hidup dalam ketaatan. Karena di balik ketaatan ada buah yang manis yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, di bagian pertama minggu lalu saya bahas adalah bicara tentang buah di balik ketaatan. Part pertama adalah bicara tentang berkat. Sama-sama bilang sama saya, berkat. Pemeliharaan. Keselamatan. Nah, di bagian kedua saudara, apa buah dari ketaatan selanjutnya? Saya mencatat di sini saudara, buah dari ketaatan selanjutnya, sama-sama bilang sama saya, penyediaan Tuhan. Kejadian 22 ayat 9 sampai 14. Kejadian pasal yang ke-22 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Ini kisah di mana ketika Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, saudara. Yuk sama-sama kita lihat. Kejadian pasal yang ke-22 ayat 9 sampai 14. Saya baca ayat yang ke-9 saudara, baca ayatnya yang ke-10 kita gantian, 14 kita baca sama-sama. Yuk. Boleh munculkan di layar saudara sama-sama. Saya 9, saudara 10, gantian 14 sama-sama. Ayat yang ke-9, yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10 silakan. Ayat yang ke-11 dikatakan apa? Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. 12. Ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti ayatnya anaknya. Ayat 14 kita baca sama-sama. 3, ya. Dan Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung apa? Akan disediakan. Dalam King James versionnya saudara, dia menggunakan kata apa? And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Saya mau bilang saudara, apa yang dilakukan Abraham tidaklah mudah. Coba saudara posisikan diri saudara ada di posisi Abraham. Abraham terima janji Tuhan ketika Tuhan ngomong sama Abraham. Ini saya sudah berapa kali bahas. Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham, aku akan menjadikan keturunanmu bangsa yang besar. Abraham umur berapa? Oh Tuhan. Saya udah berapa kali bahas ini. Umur berapa? Gak apa-apa, kencang-kencang aja, salah gak apa-apa. Berapa? Yang di atas, mana suaranya? Yang di bawah. Berapa? 30, oke. Ada tawaran lagi? Gak apa-apa, yang penting berani dulu. Kan salah gak apa-apa, kan sama-sama belajar. Berapa? 100, 90, 100. Tawaran yang bagus jadi berapa? Berapa? Gak apa-apa, salah benar gak apa-apa. Tapi kalau saudara pelajari Alkitab, Abraham terima janji Tuhan. Tuhan ngomong pertama kali sama Abraham, menyatakan janjinya pada saat Abraham umur 75 tahun. Kemudian digenapi, anak Ishak lahir umur berapa Abraham? 90, 100. Jadi tadi Abraham terima janji 100, lahir 90. Jadi minus dia. Gimana? Jangan cuma ketawa, jawab. Jadi Abraham terima janji umur 75 tahun. Digenapi 100. Artinya berapa lama? Mantap. Gak apa-apa agama agak kurang, yang penting matematika mantap.
Waktu 25 tahun untuk bisa menantikan seorang keturunan itu bukan waktu yang singkat. 25 tahun menantikan seorang anak itu waktu yang lama, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, artinya apa? Di mata Abraham, Ishak itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Adalah pribadi yang sangat berharga, saudara. Kenapa? Menantikannya lama, saudara. Nggak usah gitu, saudara. Ada orang-orang yang begitu menikah langsung dikaruniai keturunan. Ya, maksudnya 9 bulan baru lahir gitu, saudara ya. Walaupun memang sekarang banyak terjadi mujizat percepatan, saudara. Iya, saya juga heran anak-anak sekarang, saudara, hebat-hebat, saudara. Akselerasi katanya, saudara. Ada yang saya layani 7 bulan udah lahir, saya bilang, 7 bulan udah lahir. Iya kak, mujizat. Kok mau tipu-tipu pendeta, saya mau bilang, saudara, yang begitu aja, yang baru menikah langsung dikaruniai keturunan, nggak nunggu-nunggu lama. Saya mau bilang, saudara, pasti dia sangat mencintai anaknya, menyayangi anaknya, saudara. Bahkan dia rela korbankan nyawa demi untuk anaknya. Apalagi ini 25 tahun, saudara, menantikan keturunan. Ketika dia dapat, malah Tuhan minta untuk diserahkan. Pertanyaan saya, kalau saudara di posisi Abraham, berat atau gampang? Ya pasti berat dong. Tapi saya mau bilang, saudara, Abraham dan saya mau bilang, di balik ketaatan Abraham, Tuhan nyatakan, Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ada kisah yang jauh lebih menarik daripada itu, saudara, buat saya. Coba kita lihat soal kitab kita, saudara. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 8 sampai 16. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 8 sampai 16. Yuk sama-sama kita buka kitab kita, saudara. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 8 sampai 16. Saya baca 8, saudara 9, kita gantian. 16 kita baca sama-sama. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. 9. Ayat yang ke-10 dikatakan apa di sana? Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. 11. Ayat yang ke-12 dikatakan apa di sana? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami mati. 13. Ayat 14 kita baca sama-sama. 3, ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan apa? Dan tidak akan apa? Berkurang sampai. Nah, coba saudara sekali lagi. Saya mau ajak saudara posisikan diri saudara ada di posisi seorang wanita janda ini, saudara, yang sedang miskin ini, saudara. Yang paling mudah begini. Di dompet saudara, uang saudara tinggal 10.000, ceban-cebanan, tinggal itu. Tinggal cuman 1 lembar itu. Ada goceng tapi udah robek. Yang kalau saudara bayar ke abang-abang, abang-abangnya tolak. Nggak mau, balik. Tinggal ini 10.000 perak. Tiba-tiba saudara ketemu sama saya, terus saya bilang, hai Cilili. Contohnya Lili namanya. Hai Cilili, berikanlah 10.000 itu kepadaku. Pertanyaan saya, saudara kasih nggak tuh? Kasih atau tidak? Tidak ya. Bisa saya duga saudara memang gitu. Ada roro pelit, nanti pelepasan tuh. Tapi memang saya bisa terima, masuk akal. Kenapa? Duitnya tinggal itu, mau bagaimana lagi saudara? Duitnya tinggal itu, jangankan 10.000, 100.000 aja mungkin belum dikasih. Kenapa tinggal itu? Saya pun ada di posisi itu memang mungkin akan berat untuk kasih saudara. Sekalipun Elia ngomong begini, akan ada berkat. Tapi kalau kita dalam logika kita berpikir, lu aja kismin, lu bilang mau berkati, lu aja susah. Iya kan? Elia juga minta kan? Tapi ayat berikutnya dikatakan apa? Ayat berikutnya, coba kita lihat saudara. Ayat 15 dikatakan apa di sana? 3, ya. Lalu pergilah apa? Mana ayatnya? Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu mendapat apa? Makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16.
Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak apa? Seperti firman Tuhan yang diucapkannya. Dengan apa? Wow. Ketaatan janda ini, wanita ini menghasilkan apa? Penyediaan Tuhan dalam hidupnya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, mungkin saudara ada di posisi itu. Tapi selalu bilang saudara, tetap hidup di dalam ketaatan. Karena sekalipun kau ada dalam kekurangan dan kau mau tetap taat akan perintah Tuhan. Kau akan lihat Tuhan adalah Tuhan Jehovah Jireh menyediakan dalam hidupmu. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya ngomong ini saudara bukan tanpa dasar. Dasar pertama firman Tuhan. Dasar kedua Tuhan sudah izinkan itu berkali-kali terjadi dalam hidup saya. Salah satu yang pernah saya saksikan adalah apa saudara? Waktu itu saya ingat banget. Zaman dulu kan saya pernah juga ngalamin masa-masa sukar saudara. Di mana dalam 1 minggu itu saya cuma bisa menghasilkan itu sekitar 200.000 sampai 300.000. Hidup di Jakarta penghasilan per minggu 200 sampai 300.000. Mohon maaf saudara, seret. Buat transportasi, buat makan, buat tempat tinggal. Susahnya minta ampun saudara. Akhirnya saudara, sekalipun dalam posisi itu saya tetap berusaha untuk apa? Ada yang saya sisihkan untuk jadi berkat buat orang. Jadi saya suka selalu setiap bulan itu saudara sisihkan untuk saya jadi berkat buat orang. Untuk saya memberkati orang. Waktu itu sudah kekumpul 1 bulan punya saudara. Saya pelayanan hari Minggu. Saya ingat banget. Hari Minggu. Terus kemudian pas lagi Sincia. Kemudian pas lagi Valentine lagi. Special day. Akhirnya ya special day buat yang punya pasangan. Kalau buat jomblo-jomblo pasti berharap Tuhan badai. Nah, waktu itu saudara saya ingat banget hari Minggu pelayanan 4 sesi ibadah. Saya waktu itu jadi WL, saya nyanyi. Sambil saya nyanyi di Roxy 2 sesi, saya sambil lihat mana nih wajah-wajah jemaat yang wajah-wajah ceban goceng. Mana nih. Iya, saya lihat, sambil nyanyiku tak pandang mana nih. Wajah-wajah Thomas Matulesi 2.000 mana nih. Tetapi yang saya temukan apa? Enggak ada. Kenapa bisa begitu? Saya akhirnya bisa belajar bahwa apa? Memang kadang-kadang orang kalau hidup dalam Tuhan, sekalipun dompetnya sisa ceban goceng, tetapi wajahnya wajah sultan, saudara. Ini saya bisa lihat wajah-wajah sultan Kelapa Gading. Amin dulu. Sultan Tanjung Priuk ini, ada wajah-wajah kontainer di sini. Maksudnya punya bisnis kontainer. Jangan suzon sama pendeta. Jadi ketika saya khotbah, saya nyanyi. Nggak ada saudara. Singkat cerita, 2 sesi lewat. Saya pikirkan, mau nyanyi di Depok ini saudara. Mau WL di Depok. Saya pikir, Depok itu zaman dulu, cabang yang dulu saudara. Itu 1 sesi bisa 1.000 sampai 1.500 orang dalam 1 sesi. Saya pikir masa sih 1 sesi 1.000 orang nggak ada. Akhirnya singkat cerita ke sana nyanyi. Pas nyanyi langsung mata radar itu. Uang kaget. Langsung mencari target saudara. Saya lihat mana nih wajah-wajah susah. Di depan saya ada seorang laki-laki yang tinggi, kurus gitu saudara, baju lusuh. Pokoknya kurus krempeng banget. Persis kayak saya waktu masih kos di Jakarta Barat. Persis begitu. Iya, Tuhan, pokoknya kurus banget. Terus saya, penyembahannya luar biasa. Dia kalau nyanyi saudara, malaikat aja minder lihat dia saudara. Betul, saya nyanyi WL pakai mic, suara dia lebih kencang. Tuhan, mantap ini. Terus abis itu saya lihat saudara, pas jeda sesi selanjutnya, jadi dia ikut lagi sampai sesi terakhir. Pas jeda sesi, dia ambil itu kardus aqua, ngumpulin sisa-sisa sampah perjamuan kudus jemaat-jemaat yang tidak bertanggung jawab. Ada kan jemaat yang tidak bertanggung jawab? Yang kalau misalnya habis perjamuan kudus, inilah tubuh dan darah. Ada loh. Iya. Ada loh. Tapi saya lihat di sini nggak ada. Saya lihat wajah-wajah saudara, wajah-wajah yang bertanggung jawab. Ini yang disunter tadi, saya lagi ngomongin sunter. Ada loh, jemaat-jemaat yang habis dia perjamuan kudus, dia inilah tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiba-tiba jemaat di belakang, dari mana ini? Dari surga tapi kok kosong. Nah, dia kumpulin. Jadi saya lihat itu, layak untuk diberkati ini saudara. Akhirnya singkat cerita, sesi terakhir pendeta naik khotbah, saya mau ke belakang, mau keluar ambil minum saudara, tiba-tiba teman saya di pojokan bilang, saya duduk sini aja. Yuk saya duduk. Tiba-tiba dengerin khotbah, tiba-tiba Tuhan bicara dalam hati saya bilang, lihat sebelah kiri. Saya lihat sebelah kiri, ada seorang bapak dengan baju yang lusuh, umur 60-an ke atas saudara. Dan saya lihat pakai topi pink. Topi pink. Apakah dia mantan girl band Korea? Cibi-cibi, gitu kan? Ternyata bukan.
Ketika saya perhatikan lebih dalam lagi, ternyata itu saudara, topi mungkin dulunya merah, tapi karena udah debu, disikat-sikat, dicuci-cuci kotor-kotor, jadi pink saudara. Memang saya dulu sering suuzon saudara. Oh iya oke, akhirnya saya dengerin khotbah lagi. Dengerin khotbah, dengerin dulu nih cerita nih. Dengerin khotbah. Waduh, tiba-tiba Tuhan bilang, berkati dia, berkati. Tuhan, tadi kan mau berkati yang di depan. Tidak, berkati dia saja. Oke, siap Tuhan, laksanakan. Jadinya dia yang saya berkati. Dengerin khotbah lagi, Tuhan bilang, ayo berkati dia. Sudah Tuhan, oke aku akan berkati dia. Kurang, oh Tuhan. Tapi kan, dari dulu Bapak Gembala Sidang udah ajar hidup dalam ketaatan. Oke, siap Tuhan. Langsung ke kamar mandi. Buka lagi amplop yang tadi. Siap, taat. Balik lagi. Duduk lagi. Dengerin khotbah lagi tiba-tiba. Berkati dia, sudah Tuhan. Kurang, tambah, sudah Tuhan. Masih kurang lagi, oh Tuhan. Yakin Tuhan, tambah, oh Tuhan. Tuhan. Siap Tuhan. Udah gak ke kamar mandi langsung buka di situ. Tuhan iya, Tuhan taat. So semua ini Tuhan, semua ini Tuhan. So semua kita punya. Semua ini Tuhan. Tuhan. Akhirnya pendeta dengerin khotbah lagi dalam hati saya, Tuhan. Pendeta cepatan mengenai khotbah pendeta. Kalau enggak Tuhan ngomong lagi, habis. Cepatan. Akhirnya pendeta bilang, oke well pemain musik boleh menunjukkan. Oh langsung lari ke depan. Akhirnya apa? Langsung doa, langsung persembahan, perjamuan, doa berkat. Amin. Saya buka mata, Bapak yang di pojok topi pink sudah hilang. Puji Tuhan, praise the Lord, aman. Akhirnya saya pamit dulu sama, terima kasih ya, oke semua pemusik, makasih Tuhan berkati ya. Saya mau jalan pulang tiba-tiba, Pak, saya lihat Bapak itu balik lagi. Pak, ngapain masih di situ? Aduh Tuhan. Kenapa nggak pulang aja Pak? Aduh, masih belum ikhlas. Aduh, tapi ya udahlah, namanya juga harus taat. Iya, ada apa Pak? Oh Pak, tolong Pak, saya boleh minta minyak urapan, soalnya keluarga saya ada yang sakit Pak. Mau ya, tolong saya Pak. Dalam hati saya, kalau dari Tuhan gak pernah salah saudara. Akhirnya saya langsung bilang, oke Pak, nih minyak urapan. Saya gak langsung kasih amplopnya. Biar keren dikit, saya izinin dia jalan dulu. Betul. Pak! Rasakan itu Amira. Makanya kalau pendeta khotbah tuh fokus. Pendeta khotbah udah kaget sendiri toh. Kalau ada yang baru ikut sesi saya, ini pendeta macam apa? Ya memang macam begini. Kemarin saya terlalu serius 2 minggu karena saya pikirkan mau jaga image depan istri kan harus. Tapi nggak apa-apa lah, salah dia sendiri, pilih saya, itu dia. Akhirnya saya panggil, Pak! Dia lihat saya lihat dia, kita lihat-lihatan. Mujuko kado ae. Enggak. India udah gak terkenal. Sekarang udah zamannya Korea. Jadi saya lihat dia. Sarangio. Enggak. Pak. Dia lihat, iya ada apa Pak? Pas lagi sinja saya bilang, Pak, ada angpau dari Tuhan Yesus. Biar tetap keren saya bilang, Tuhan berkati Pak. Keren gak? Keren. Tapi dalam hati Tuhan, mau pulang naik apa ini Tuhan? Semua itu Tuhan. Tapi Tuhan menyediakan. Saya pulang Depok, Jakarta Barat, naik motor. Numpang sama teman saya. Aman. Dan saya mau bilang saudara, 2 hari setelah itu Tuhan gantikan 5 kali lipat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, kalau saudara di posisi yang sama jangan takut. Belajar dari Bapak Gembala Sidang selalu apa? Taat aja saudara. Ketika kau hidup dalam ketaatan, dia Tuhan, Jehovah Jireh, pasti menyediakan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, taat. Tuhan yang menyediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, buah dari ketaatan. Saya mencatat di sini saudara, buah dari ketaatan, sama-sama bilang sama saya, mujizat. Kisah ketaatan Naaman. 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai 14. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 9 sampai 14. Saya ajak saudara untuk sama-sama baca supaya kita punya gambaran yang jelas. 2 Raja-Raja pasal yang kelima 9 sampai 14. Yuk yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Saya 9, saudara 10 gantian. Nanti kita baca sama-sama ayat terakhir. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan dengan keretanya lalu berhenti di depan pintu Elisa. Ayat 10 silakan.
Ayat yang ke-11 dikatakan apa? Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. 12. Ayat 13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Sobat saudara, posisikan diri saudara di posisi Naaman, saudara. Kalau saudara perhatikan latar belakangnya, saudara pelajari latar belakangnya, wajar Naaman itu marah. Kenapa? Posisi dia apa? Seorang? No. Posisi seorang Naaman apa? Yes. Apa posisinya? Yes, panglima. Orang yang terpandang, orang yang dihormati banyak orang. Itu kenapa? Dia berharap at least Elisa hormatin dia dong. Tetapi ketika dia nyampe, Elisa gak keluar sama sekali. Cuman suruh anak buahnya, dan itu pun bilang apa? Suruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Itu kenapa dia marah. Dan dia emosi, kenapa? Suruh mandi sungai Yordan. Banyak sungai-sungai yang lain yang jauh lebih bagus. Itu kenapa dia bilang, masih banyak sungai yang lain. Tetapi malah disuruh mandi sungai Yordan. Kalau saudara pernah ke sungai Yordan, pasti tahu sungai Yordan bukanlah sungai yang bagus-bagus amat. Bukanlah sungai yang jernih-jernih banget. Saya cerita minggu lalu, saudara, saya baptis orang di situ, saudara. Itu ikan, Tuhan Yesus. Oh Tuhan, saya mau bilang saudara, itu ikan di situ. Kalau saudara masuk kaki saudara, udah kayak kolam terapi ikan, saudara. Betul. Dan saya mau bilang, saya kan juga manusia. Kaki saya punya bulu kaki yang sama dengan saudara. Dan saya mau bilang, saudara, bulu kaki digigitin ikan tuh gak enak. Di saat saya harus jaga image, membaptis orang harus. Tapi sekali lagi saya bilang, kalau nanti kita ke sana pakai Tibaras Travel, tolong jangan saudara pas lagi dibaptis. Geli kan, jangan ya. Nanti saya nggak konsen. Itu kenapa? Naaman kesar. Tapi saya mau bilang saudara, akhirnya apa? Kita lihat ayat berikutnya saudara. Dikatakan apa di sana? Ayat berikutnya, ayat 14. Dikatakan apa di sana? Maka dan ia menjadi ketaatan Naaman menghasilkan mujizat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, mujizat yang saudara lihat hari-hari di gereja ini, mujizat yang saudara saksikan di begitu banyak kesaksian di gereja ini, saya mau bilang saudara, adalah buah dari ketaatan Bapak Ibu Gembala. Ketika Tuhan perintahkan tahun 80-an untuk kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Yang namanya perjamuan kudus itu saudara, waktu itu hanya lambang. Sedangkan Tuhan perintahkan, katakan benar-benar tubuh dan darah. Saya mau bilang saudara, ini sesuatu yang tidak mudah. Karena kenapa saudara? Sesuatu yang sangat berbeda dengan pengajaran saat itu. Dan mungkin orang akan menghindari saudara. Tapi saya mengucap syukur, Bapak Gembala Sidang, saudara dan saya bersama Ibu Gembala. Mereka orang-orang yang akhirnya apa? Ketaatan mereka menghasilkan mujizat yang luar biasa di gereja ini. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, taat. Ada mujizat yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Poin yang terakhir saudara. Kita harus cepat saudara. Pemain musik maju ke depan. Kita lihat sama-sama saudara. Buah dari ketaatan yang terakhir. Sama-sama bilang sama saya kemenangan. Sama-sama bilang sama saya kemenangan. Kisahnya di mana? Saat yang namanya bangsa Israel bersama Yosua untuk merebut tanah perjanjian. Pertanyaan saya sama saudara, apa yang menyebabkan tembok Yeriko roboh? Hah? Tukang tembok? Pujian? Ada lagi? Ini banyak yang diam, ada yang tahu tapi malu-malu. Tapi banyak yang nggak tahu. Tapi langsung pura-pura. Saya jadikan satu cerita. Ada di sebuah kelas 6 SD. Ada seorang ibu guru agama lagi ngajar. Dia ngajar tentang ini kisah. Ini kan kisah dari anak sekolah minggu saudara. Kisah anak sekolah minggu. Jadi dia cerita ini tentang tembok Yeriko. Ketika itu dia lihat ada seorang anak kelas 6 SD. Namanya Yohan. Mohon maaf kalau nama sama. Yohan lagi tidur. Emosi si ibu guru langsung teriak. Hai! Masih ada yang kaget? Keterlaluan kok masih kaget. Hai Yohan! Yohan kaget.
Siapa yang robohkan tembok Yeriko? Yohan karena kaget bangun dia bilang, bukan saya ibu. Yohan keterlaluan ya. Yohan kamu itu udah kelas 6 SD Yohan. Ini pelajaran zaman kelas 1 SD. Kenapa kamu malah nggak tahu siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Kamu malah bilang kamu, bukan kamu. Oh sini. Ke ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah. Di bawah ruang kepala sekolah. Sampai di ruang kepala sekolah langsung ibu guru ini masih marah-marah. Dia bilang, ibu, Bapak kepala sekolah. Yohan saya tanya siapa yang merobohkan tembok Yeriko. Dia malah bilang bukan saya. Saya marah. Masa kalau Bapak bayangkan di posisi saya gimana? Kepala sekolah langsung dengan bijaksana bilang, ibu tenang. Saya kenal Yohan, saya kenal keluarganya. Kalau Yohan bilang bukan dia, saya percaya bukan dia yang robohkan tembok Yeriko. Si ibu guru juga hampir jatuh kayak begitu, sama. Ya udah Yohan, balik kelas. Yohan, gak ada solusi di ruang kepala sekolah. Kamu besok pokoknya mesti bawa papa kamu datang menghadap ibu. Besoknya papanya datang. Bapak sudah tahu kenapa saya panggil bapak ke kelas hari ini? Oh iya, Yohan udah cerita sedikit sama saya. Bapak bayangkan kan, pantas kan saya marah? Masa saya tanya Yohan siapa yang merobohkan tembok Yeriko, dia malah bilang bukan saya. Pantas dong saya marah. Ibu tenang. Ibu hitung aja berapa biaya pembangunan tembok Yeriko, nanti saya bayar ibu. Udah 7 sesi, baru ini, udah 8 sesi, ini sesi ke-8. Baru ini yang kurang lucu. Tadi semua pecah, saudara ngerti gak kisahnya? Ternyata bapaknya juga sama-sama gak tahu. Apa yang merobohkan tembok Yeriko? Banyak Bapak Yohan di sini. Apa? Tadi ada yang teriak, saudara, ya masuk akal. Karena ada ayatnya, coba. Kita lihat ayatnya saudara. Yosua 6 ayat 20. Yosua 6 ayat 20, yuk. Yosua 6 ayat 20 dikatakan apa di sana? Yang saudara di sana boleh bilang, puji Tuhan. 3 ya. Lalu, kemudian, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersorak mereka dengan, maka runtuhlah tembok itu. Lalu apa? Langsung ke depan dan merebut kota. Nah, apa yang merobohkan tembok Yeriko? Semua selalu bilang ini saudara. Enggak salah, tapi saya mau bilang saudara, bersorak-sorai hanya sebagian kecil dari alasan utamanya. Kenapa? Kalau saudara telaah ayat 1 sampai 16, dikatakan begini, Tuhan bilang begini, Yosua, kamu bersama bangsamu, keliling itu, tembok Yeriko, masing-masing 1 hari, berapa kali? 7, jangan tambah-tambah, 1 kali 1 hari, nanti hari ke-7 baru 7 kali, baru tiup, teriak sorak-sorai. Ini bicara tentang apa? Yes, bahkan lebih spesifik lagi, ayat 10, boleh muncul, ayat 10, dikatakan apa di sana? Ayat 10. Mana ayatnya? Malah rambut saya yang ditunjukin lagi. Ini rambut bener loh, baru sekarang potongannya bener nih, puji Tuhan. Tetapi, demikian, jangan apa? Dan janganlah apa? Sepatah kata pun janganlah keluar dari, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku apa? Pertanyaan saya, ini mau kelilingi tembok Yeriko nih. Yang paling enak dilakukan kalau lagi jalan bareng apa? Yes, ngobrol. Kita ini makhluk sosial saudara. Apalagi mereka ini orang-orang yang udah hidup bersama saudara. 40 tahun di padang gurun. Artinya apa? Grow together. Hidup bangkit sama guru, bertumbuh bersama. Wah, ceritanya banyak. Tetapi Tuhan bilang apa? Jangan ngomong sepatah kata pun. Waduh Tuhan. Saya mau bilang saudara, itu Tuhan lagi melatih ketaatan saudara. Karena kenapa? Namanya yang jalan bareng paling enak ngobrol. Apalagi teman-teman. Jangankan yang kenal sudah lama, yang gak kenal aja. Kita makhluk sosial, bawahnya pengen ngobrol. Saya dulu pendeta akap. Antar kota, antar provinsi. Kayak bus. Dan itu keliling. Jakarta, Medan, Surabaya, keliling. Dan saya mau bilang, setiap naik pesawat,
9 dari 10 penerbangan, orang di samping saya pasti akan ngobrol. Either itu saya yang mulai atau dia. Kebanyakan orang di samping saya, mungkin karena saya tampang suka ngobrol kali. Langsung diajak ngobrol. Iya. Kenapa? Karena aku sosial. Nah, selalu biasa orang Indonesia kan gitu. Saya buka dikit ya. Orang Indonesia kan gitu. Kalau ngobrol, biasa diawali dengan apa? Iya kan? Orang Indonesia gitu kan? Iya kan? Orang Indonesia kalau mau pembukaan pasti. Dan kita, apalagi saya hamba Tuhan, nggak mungkin saya cuekin kan? Nggak mungkin, pasti saya juga. Akhirnya dia juga. Ya kita juga pas. Om, semua patah ini leher om, so sakit. Apalagi, aduh, saya kan sering ke Manado. Waduh, tante-tante Manado suka sekali ngobrol, saudara. Saya ingat banget, Manado, naik pesawat barat ke Manado. Baru selesai take off, terus berdoa. Si ibu tante samping saya, nyong itu mas dalam bahasa Manado. Nyong, mau ke mana? Mau ke mana? Torang kan satu pesawat ke Manado, tante. Orang satu tujuan ke Manado, nggak mungkin saya di tengah jalan, bos duluan ya, terjun payung. Tante kira ini lagi main PUBG kah? Orang Indonesia, namanya puas ya, awet muda langsung semuanya nih. Pulang-pulang bayi semua ini keluar nih. Karena kan ketawa bikin awet muda 5 menit. Udah 1 jam, udah bayi semua. Pak, udah. Paling enak itu ngobrol. Betul, paling enak itu ngobrol. Tapi Tuhan bilang, jangan. Tuhan lagi mau melatih tentang apa? Kata. Dan di balik ketaatan, bangsa Israel melihat kemenangan. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan kita, saya nggak tahu peperangan apa yang sedang saudara hadapi. Entahkah peperangan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, atau mungkin kau sementara menghadapi orang yang jahat sama saudara, ingin menjatuhkan saudara. Tapi saya mau bilang, nggak usah fokus pada peperangan itu, tapi fokus taat aja sama firman Tuhan. Karena ketika kau taat sama firman Tuhan, saya belajar dari Bapak Gembala Sidang. Dia diserang segala macam bersama Ibu Gembala. Mereka cuma fokus taat aja sama firman Tuhan. Dan pembelaan Tuhan dinyatakan. Saudara fokus aja sama ketaatan akan firman Tuhan. Ketaatan dalam Tuhan. Kau akan lihat kemenangan yang dari Tuhan pasti jadi bagian hidupmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam ketaatan. Kemenangan pasti jadi bagian hidupmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.